Tipe kolam yang kita gunakan dalam proyek inilah tipe kolam skimmer. Tipe kolam skimmer ditandakan dengan adanya itu. Nah, ini inlet ada 1, 2, 3. Jadi inlet itu tugasnya dia tuh udah. Sekarang kita bahas dari segi estetiknya. Jadi dalam kolam renang, semua kolam renang kita itu memerlukan adanya ini. Biar kolam renang kalian estetik, kalian harus menggunakan Halo semuanya, saya Gapro Setia. Nah, saya sedang berada di salah satu proyek dari Basireva di area kabel-kabel. Jadi di sini, mumpung cuacanya cerah, kita akan membahas apa saja sih komponen yang perlu diperhatikan saat pembuatan kolam. Nah, kolam yang kita gunakan, tipe kolam yang kita gunakan dalam proyek inilah tipe kolam skimmer. Tipe kolam skimmer ditandakan dengan adanya itu. Jadi itu skimmer di arah sana. Lalu kita lanjut dulu ke komponen yang paling pertama. Jadi komponen yang paling pertama ada dengan menggunakan kolam skimmer itu adalah adanya inlet. Ini. Nah, ini inlet ada 1, 2, 3. Jadi inlet itu tugasnya dia tuh udah mendorong air dari kolam biar tersirkulasi dengan baik. Dia mendorong air ke arah skimmer yang tadi itu. Nah, nanti skimmer tuh akan menyalurkan air-air itu ke arah filter. Nanti filter kembali lagi mendistribusi ulang, dia melalui inlet masuk ke sini, jadi dia akan dorong lagi. Nah, lalu yang tidak kalah penting itu adalah komponen yang kedua, itu adanya ini. Ada ini. Suplai air. Jadi suplai air itu fungsinya nanti kalau misalnya kolam renangnya tuh lagi musim panas, ada penguapan, biar tidak repot lagi untuk naruh selang air di sini, kita tinggal cukup hidupin stop krannya, maka air akan otomatis terisi. Dari air ini disuplai dari sumur bor, jadi langsung akan mendistribusi air itu ke dalam kolam renang ini. Nah, kemudian yang ketiga, kita bahas ke skimmer ke arah sana. Jadi ini lagi sibuk orang-orang. Nah, jadi di sini nih, ini dia ada skimmernya. Jadi ini skimmernya. Jadi tadi dari inlet sana dorong air ke arah skimmer ini. Nanti dari skimmer ini dia akan tersedot ke dalam mesin filter. Jadi nanti filter itu mengolah kembali airnya agar layak didistribusikan ke dalam kolam renang. Nah, filternya itu nanti kita taruh mana? Sebenarnya filter itu nanti kita posisinya tuh di arah sini. Nah, jadi ini tuh di bawah ini sebenarnya itu pump room. Jadi nanti di sini tuh ada pompa, ada filter. Nanti video selanjutnya kita akan bahas itu bagaimana sih distribusi yang ada di dalam pump room. Nah, jadi tadi skimmer udah, inlet udah, supply air udah. Yang keempat, yang pasti sangat penting juga yang bikin kolam kalian tadi kan segi fungsi. Ini tuh segi estetiknya. Sekarang kita bahas dari segi estetiknya. Jadi dalam kolam renang, semua kolam renang kita itu memerlukan adanya ini. Listrik itu tuh fungsinya untuk memasang lampu. Jadi nanti lampunya nih akan menyoroti dinding batu yang ada di sana. Otomatis nanti saat bangun tidur, terus saat lagi nonton TV misalnya dan melihat ke arah kolam, di sana tuh udah ada pantulan dari lampu itu sendiri. Jadi yang pastinya walaupun kita tidak renang, kita bisa ngeliat kolam itu, estetiknya kolam renang. Nah, hal terakhir yang perlu diperhatikan saat membuat kolam renang di dalam untuk rumah kalian, untuk villa kalian, itu tuh adalah stepping tangga kayak gini nih. Jadi ini kita pasang ada stepping pertama, stepping kedua, habis itu ada area untuk kolam anak, barulah turun lagi dia itu tuh ke kolam dewasanya. Jadi fungsi ini, stepping ini bukan cuma untuk langkah aja untuk ke kolam anak, tapi ini juga bisa jadi duduk-duduk kayak tadi. Jadi seandainya di kolam sambil duduk sambil ngebir. Nah, sambil ngebir, nah, bisa duduk. Jadi nggak cuma untuk tangga aja. Jadi ini tuh bisa untuk tempat duduk juga gitu.
Nah, hal yang tidak kalah penting buat kolam renang kalian itu estetik adalah dengan menggunakan batu alam seperti ini. Jadi ini kita menggunakan untuk bagian dinding dan lantai, kita menggunakan batu alam hijau Sukabumi, dan untuk toppingnya kita menggunakan batu alam andesit. Mungkin beberapa teman-teman lihat bahwa kolam renang itu banyak menggunakan keramik di bagian lantainya atau dindingnya, tapi untuk ngasih kesan yang lebih cozy, ngasih kesan yang lebih mewah itu kita bisa pakai batu alam kayak gini. Jadi saat nanti air terisi itu tuh akan ada gradasi warna di sini, ada warna birunya dan ada warna hijaunya. Jadi kalau pakai dengan batu hijau ini itu pasti akan menjadikan villa kalian super estetik. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai kolam skimmer dan apa saja komponen yang ada di dalam kolam skimmer itu sendiri. Buat teman-teman yang ingin membuat kolam dan salah satunya adalah kolam skimmer, teman-teman bisa contek atau ikuti petunjuk yang tadi sudah kita sampaikan di video di awal. Dan agar tidak ketinggalan, di selanjutnya kita akan membahas apa saja sih komponen yang ada di ruang pompa atau biasanya kita sebut pump room yang sekarang sedang lagi proses pemasangan deckingnya, full decknya. Jadi kita belum bisa bahas sekarang, kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi jangan lupa save, share, dan subscribe. Ciao. Jangan lupa subscribe. Yang terakhir, hal yang diperhatikan, aduh, dari sini gue ulang ya, habis nafas kena. Jadi kalau batu alam hijau Sukabumi ini, kalau kamu pakai di villa kalian atau di rumah kalian, kalian bisa ngasih kesan ada